Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Brix Iya episode ke-60. Untuk teman-teman yang akan mewawancarai hasil penelitian langsung dari penelitinya. Dan malam ini kita akan kedatangan kakak psikologi angkatan 2020. Halo Siva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak. Halo, Siva boleh dulu? Iya, kenapa Kak? Boleh perkenalkan diri dulu. Oke deh, baik. Perkenalkan, halo semuanya. Nama saya Andi Siva Sulaiman. Biasanya sih dipanggil Siva. Oke, makasih ya Siva untuk kesempatannya mau ditanya-tanya ini di Sia Iya. Oke, Siva bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak, baik. Alhamdulillah baik ya. Maaf sebelumnya ya Siva, ini terlambat 30 menit tadi ada kendala. Iya Oke, Kak, oke. Aman-aman. ini angkatan 2020. Iya, angkatan 2020 di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Oke, lulus tahun ini ya? Iya Kak, baru di bulan 5 kemarin. Oh, alhamdulillah ya. Itu berarti Alhamdulillah. kuliahnya. Oh, kalau ndak salah 3 tahun 8 bulan, 3 tahun 7 bulan, sekitaran itu Kak. Super memang pemirsa tidak sampai 4 tahun ini, dan itu sesuatu yang langka di psikologi ya. Jadi dia ini Ya. makhluk cerdas psikologi. Hmm. Siva 3 tahun 8 bulan di psikologi, apa saja aktivitasnya selain kuliah? Aktif di selama 3 tahun 8 bulan di psikologi itu dari awal kan sempat COVID Kak. Jadi waktu Ya, awal-awal semester itu fokusnya memang kuliah terus semenjak sudah mulai luring offline itu ke Makassar dan mulai ikut aktif ke panitiaan organisasi-organisasi kampus. Nah, setelah aktif ke panitiaan itu mungkin karena dianggap bisa sama kakak-kakak yang berorganisasi di sana iya. di Fakultas Psikologi, akhirnya diajak untuk join di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa dan berakhir dua periode di BEM, kemudian juga aktif di kegiatan-kegiatan yang lain itu sih Kak. Hmm, berarti organisasi tidak menghalangi cepat lulus ya. Tidak dong, tidak. Semuanya itu tergantung dari orangnya sendiri. Kalau memang pengen cepat lulus ya harus rajin bimbingan, apa semua yang hal-hal seperti organisasi dan yang lain-lain itu jangan dijadikan penghalang untuk kita cepat lulus, untuk capai target yang sebenarnya. Tadi Kakak Siva bilangnya nanti setelah selesai pandemi akhirnya kuliah offline dan Hmm, ke Makassar. Asli iya, Makassar, iya Kak. asli mana Kakak Sivanya? Eh, kalau saya asli dari Bombana, Sulawesi Tenggara Kak. Tahu enggak? Agak Enggak. jauh dari sini, itu pun kalau dari Kendari ini Sulawesi Tenggara itu perlu akses sekitar 3 sampai 4 jaman lagi. Oh, iya. Oke, ini dari judulnya berarti pengalaman pribadi ya? Ya, betul Kak. Oke, Awalnya berasal dari situ sih. sebelum kita melangkah ke situ, Mm. berarti ini proses dalam skripsi berapa lama? Kalau proses skripsi itu setelah sempro atau sebelumnya Dari Kak? judul, Ya, dari ACC judulnya. Hmm. ACC judul itu kalau nggak salah bulan November, November ya, November dan selesainya itu di bulan 5 kemarin, berarti sekitar 7 bulan proses skripsinya Oh, Kak. 7 bulan. Pernah nggak ganti judul? Ganti judul sih enggak Kak, tapi yang pernah itu ganti metode. Oh, tapi Ya, variabelnya tetap. ya variabelnya tetap sama Kak. Ini eksperimen. Kuantitatif Oh, Kak. dengan subjek berapa banyak partisipannya sih, Pak? Dengan subjek 300 berapa ya? 330 orang kayaknya Kak, sekitar segitu. Oh, eh, banyak ya. Iya Kriterianya memang banyak Kak, karena umum. kriterianya memang luas Hmm, gitu dan dari hasil diskusi dengan dosen pembimbing itu memang tidak boleh berfokus ke satu ini saja, ke satu universitas saja, harus ya betul-betul seluas itu. Oh iya, tunggu ya sebentar dulu.
Oke. Jadi apa saja kriteria partisipannya Syifa? Kalau kriteria partisipannya itu mahasiswa baru, terus mahasiswa baru yang merantau ke Kota Makassar dan merantauannya itu di luar dari Sulawesi Selatan. Hmm, nonton loh ya. Oke. Di Kota Makassar berarti umumnya tidak ada yang harus dari jurusan mana, kampus mana, atau daerah Umum, mana. umum Makanya bisa Kak, baik target PTS. Apa Kak? targetnya lebih targetnya lebih banyak atau sebenarnya kurang ini? Harusnya sih, kurang ya, Kak, karena pengennya sih bisa lebih banyak lagi dari ini. Cuman ya karena mungkin prosesnya juga, eee, cukup sulit untuk menyusuri seluruh kampus di Kota Makassar ini, ya dan mungkin dari beberapa kampus baik swasta maupun negeri itu sudah ada perwakilan sekitar 30 sampai 40 orang ya, akhirnya, insyaallah bisalah, karena dari hasil perhitungan sampling juga memang sudah memenuhi, Kak. Oh, sebenarnya. Iya. Oh. Terus apa ya judulnya Sipa? Boleh disampaikan ke teman-teman. Oke, kalau untuk judulnya itu pengaruh emotional intelligence terhadap shyness pada mahasiswa baru yang merantau di Kota Makassar. Itu. Oke. Kenapa Sipa ambil itu? Boleh diceritakan lah. Ambil judulnya atau variabel-variabelnya dulu nih, Kak? Eh, mana baiknya saja asal mula Sipa Oke, boleh oke. cerita. Oke, oke. Jadi pertamanya tuh Kak, kan saya sebagai mungkin bisa dibilang salah satu subjeknya juga, tapi sudah bukan mahasiswa baru lagi. Dan itu saya rasakan pada saat awal-awal mahasiswa baru dan teman-teman kelas saya Kak, karena kan dulu fokusnya masih ke teman-teman kelas, belum ke teman-teman yang lain yang di luar kelas, teman-teman angkatan. Nah, pada saat itu saya susah adaptasinya karena rasa malu yang tinggi, rasa tidak percaya diri sama teman-teman, apalagi ketika pertama move ke Makassar pada saat proses kuliah luring itu betul-betul agak susah adaptasinya. Jadi teman yang diajak itu betul-betul teman yang cuman teman kelas dan untuk berbaur ke teman-teman yang lain itu susah dan akhirnya beranjak dari hal tersebut, ketika proses penyusunan skripsi, saya mencoba untuk mencari data awal terkait hal tersebut. Data awalnya ini saya sebar ke seluruh mahasiswa ya Kak, bukan cuma mahasiswa perantau, semua mahasiswa secara umum, mahasiswa baru dan hasilnya itu mereka yang lebih tinggi dari datanya itu sekitar 73% itu yang mengalami 73% dari mahasiswa baru yang merantau itu mengalami shyness, Kak. Jadi beranjak dari situ akhirnya didapatlah variabel shyness yang ini, variabel Y ini. Kemudian di data awal itu juga kan saya sampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terbuka dan dari hasil pertanyaan-pertanyaan terbuka itu mereka menyebutkan hal-hal yang bisa menurunkan hal tersebut itu berasal dari beberapa aspek dari emotional intelligence. Makanya saya mencoba mengajukan judul tersebut dan akhirnya di ACC, Kak. Hmm, Itu. berarti karena pengalaman pribadi, terus menentukan Mm-mm. variabel pas percobaan benar Ya, adanya. iya, ya, benar adanya Kak. Jadi dari pengalaman pribadi coba dikulik secara by data. Nih Kak, bukan cuma dari asumsi-asumsi pribadi dan ternyata benar adanya. Ya. Shyness itu apa sih Siva sebenarnya? Shyness itu Kak lebih ke shyness itu adalah rasa malu yang dimana itu kayak hal-hal kita kayak lebih ke enggak percaya diri dan pada hal-hal yang memang belum terjadi sebenarnya. Jadi dari shyness itu sampai akhirnya memunculkan rasa yang cemas berlebihan, bahkan memutuskan untuk misalnya ketika ingin mengikuti suatu kegiatan nih, tapi gara-gara rasa shyness itu yang terlalu tinggi, akhirnya memutuskan untuk tidak ikut hal tersebut, cemas dan beberapa gejala fisik yang lain gitu sih, Kak. Oh, jadi shyness itu apa ya? Perasaan, pikiran, Iya, perasaan, pikiran yang berlebihan, Kak, yang tidak wajar lah. kecemasan.
dan bisa juga bahkan dampaknya sampai somatis begitu. Iya, betul, betul, Kak, betul. Kan sifat malu itu sebenarnya kan sifat alami manusia. Mm-mm. Kan Kak, semua orang pasti pernah merasakan rasa malu. Tapi kalau untuk shyness itu bisa dikatakan rasa malu dengan taraf yang berlebihan sehingga mungkin menghasilkan gejala-gejala somatis dan gejala-gejala yang lain gitu. Hmm, paling parahnya somatis ya. Iya, paling parahnya somatis, Kak. Oke. Terus kenapa dihubungkan dengan emotional intelligence? Nah, dari emotional intelligence seperti tadi yang saya bilang bahwa dari hasil data awal itu beberapa aspek emotional intelligence dari perkataan responden itu bisa menurunkan shyness. Nah, aspek-aspeknya itu seperti self awareness, hubungan dengan orang lain lah, hubungan sosial, terus rasa empati. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya saya bisa mengkolaborasikan kedua variabel ini gitu Kak. Oh, biasanya kan kalau misal dari ambil data, terus biasanya ada variabel lain muncul. Ada Iya, nggak dari bimbing yang kayak coba deh hubungkan dengan variabel lain begitu? iya ada Yang Kak. Iya dan salah satu variabel lainnya itu loneliness yang didapatkan dari hal tersebut. Dan pada saat itu ketika konsultasi juga saya sempat bingung nih antara memasangkan dengan loneliness atau emotional intelligence. ya, Akhirnya saran dari pembimbing itu disuruh untuk sebar data awal lebih luas lagi dan lebih ditahu nih mana. Dan hasilnya itu semuanya lebih cenderung lebih banyak ke emotional intelligence Kak. Jadi saya pasangkan dengan emotional intelligence. oh, berarti ini karena hasil data ya. Iya Kak, semuanya by data sih. 7 bulan kerja skripsi pasti banyak hal yang bikin tidak mau Iya, lari dari ya, skripsi kan. betul Kak, banyak banyak sekali. Pernah nggak sih Pak lari? Iya, pernah Kak. Jadi larinya itu setelah sempro. Setelah sempro Hmm, mungkin kayak ini dari hasil cerita-cerita dengan yang lain juga semua kayak mengalami hal yang sama. Dan memang fase setelah sempro itu betul-betul yang kayak mungkin yang sebelumnya karena persiapan yang betul-betul ekstra ya. ketika mau ujian dan setelah itu jadi betul-betul ya feel free begitu. Jadi yang lain itu belum difikirkan. Nah, itu saya sempat hilang sekitar 1 bulan sempat tidak sentuh-sentuh skripsi dan akhirnya mulai membangun motivasi lagi dengan kembali melihat skripsi saya kira-kira tahap apa nih yang harus saya lakukan, apa berikutnya yang perlu saya persiapkan ketika akan memulai tahun ajaran baru dan memulai bimbingan. Jadi pada saat itu juga saya sempat menghubungi pembimbing saya, bilang, Kak, boleh nggak kalau saya sebar data awal? Kan belum tahu nih secara pasti bagaimana sih proses alur yang sebenarnya. Jadi pada saat itu masih liburan, saya chat ke pembimbing untuk minta sebar data awal dan ternyata belum bisa. Terlalu ya karena mungkin tadi sempat down motivasinya dan sekalinya muncul ya terlalu excited lagi Kak. Akhirnya sampai dosen pembimbing saya itu umumkan di grup psikologi UNM itu bahwa kalau belum KRS-an itu belum bisa melakukan apa-apa sama skripsi. Betul-betul kayak sempat sempat malu juga waktu itu. Sempat viral di Iya, iya Kak. kayak tahun lalu 2 kali viral sih Pak, yang di grup dosen itu tentang KRS Iya, sama di grup BEM itu iya, yang ucapan ucapan ulang tahun jadi ya. Sudah mulai terlatih dari grup BEM itu. tapi kan itu yang info dari grup dosen tidak disebut namamu. Ya, enggak disebut Kak. Cuman tetap merasa begitu Ya, ketika disampaikan ke grup. Apalagi ini kan yang disampaikannya ke grup psikologi UNM yang dari maba sampai yang senior-senior yang udah lulus kan semuanya ada di situ. Jadi kayak aduh. mungkin orang yang bilang sudah kayak ih ngebetnya siapa Iya itu. Kak. Iya. Lol, Hmm. pasti panik di situ, panik panik Panik, panik. panik Kak. Sampai untuk balas chat dosen pembimbing itu juga kayak, duh harus jawab apa nih gitu. Lama di read dulu baru dibalas.
Terus berarti itu skala skala Siva sendiri buat atau skala yang sudah ada? Oh, kalau untuk skalanya itu semuanya diadaptasi, Kak. Jadi ambil skala yang sudah ada, karena kan semuanya dari kriteria subjeknya juga sama. Jadi tinggal adaptasi dan lakukan uji coba untuk membuktikan gitu, Kak. Karena dari kriteria subjek itu sudah sama, jadi saran dari dosen pembimbing itu untuk silahkan lakukan uji coba saja langsung gitu. Hmm. Sebelumnya saya tidak pernah kan disarankan untuk ambil judul-judul yang positif gitu, variabel positifnya psikologi. Oh, enggak sih Kak, jadi memang pada saat proses pengajuan judul itu ditanya-tanya dan menjelaskan semua yang saya cerita tadi di awal dan pembimbing kan ketika sempro itu pembimbingnya masih satu kan Kak. Jadi pada saat itu pembimbingnya bilang ya kalau memang niatmu untuk meneliti hal tersebut ya silahkan ya nyamannya saja yang penting bisa bertanggung jawab dengan penelitiannya itu sih Kak. Gitu ya. Eh terus tadi kan maaf ya sih Pak, saya anaknya random jadi pembahasan sana Enggak apa-apa, kesini. enggak apa-apa. Aman-aman Kak. Eh tadi sempat lari 1 bulan Iya, gitu. sempat lari Ya, 1 bulan, Kak. naiknya kembali ke depan Kenapa, Kak? laptop apa? Yang akhirnya bikin kembali ke depan laptop itu apa? Eh, ya kan walaupun sebenarnya kitanya lari, tapi di pikiran ini kan masih terus terganggu ya kan. Pasti kayak selalu teringat skripsi, 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 skripsi. Hmm. Jadi mungkin karena pikiran tersebut akhirnya mencoba untuk mengambil laptop dan membuka kembali Kak biar lebih tenang karena itu kayak apa ya kayak semacam rasa bersalah, rasa apa ya, rasa tidak tenang gitu Kak. Akhirnya memberanikan diri untuk membuka laptop kembali, Hmm. mengerjakan. Iya ya, kalau jadi orang yang awal-awal selesai itu pasti harus dari diri sendiri ya. Iya, betul Apa ada faktor Kak. juga? Karena Kalau biasanya teman kalau awal-awal kayak masih ada waktu gitu ya. iya, iya Kak. Jadi memang pada saat setelah sempro itu saya bikin target kalau untuk minimal sidang hasil itu di bulan 4. Jadi memang itu yang selalu saya simpan bahkan di apa ya di layar HP yang kayak layar kunci HP itu saya bikin kayak semacam pengingat di bagian atas-atas itu tentang jadwal hasil itu Kak. Jadi setiap buka HP, setiap mau buka HP pasti kelihatan gitu Kak. Kayak afirmasi ya. Ya, ya betul Kak, afirmasi ke diri Beberapa sendiri. itu loh, itu salah satu tips ya buat teman-teman yang Iya, lagi skripsi. betul Eh, Kak. bahkan ada yang menentukan tanggal proposalnya. Wah, iya, iya, Dari proposal, ujian, dan wisuda. Nah, tulis semua itu di wallpaper HP-nya. iya Sebagai Kak. ada juga, Iya, maksudnya sesuatu yang positif. Dan banyak anak psikologi mencapai iya itu. iya, Kak. Memang kalau kalau kita punya apa ya target-target seperti itu kan jadi termotivasi Kak. Jadi ada rasa semangat begitu untuk Iya, capai motivasi itu gitu. iya, mau nggak mau kan gitu. Iya Hmm. Kak. Terus selama 7 bulan ini kendalanya Shiva apa saja? Selain Eh, kayaknya semua orang ya. punya itu. Mm-mm. Iya, iya Kak. Kendalanya itu ya banyak sih Kak, macam-macam banget sih kendalanya dari proses mungkin ketemu dosen yang agak sulit, kemudian Mm. dari cari data penelitian, data uji coba itu yang betul-betul harus keliling kampus ke Makassar, ke universitas swasta, negeri, wah betul-betul menguras tenaga juga sih Kak. Terus apalagi ketika misalnya sudah cari data, terus sudah olah data, dan kemudian di-store ke dosen pembimbing, tapi tahu-taunya direvisi, ini salah, ini salah, ini salah. Padahal kan dalam hati ini kayak, oh udah yakin banget nih kalau benar, kalau betul, ternyata ada salahnya. Nah itu juga kadang bikin down lagi, tapi saya enggak pernah kalau misalnya dapat revisi seperti itu, Kak, saya enggak pernah biarkan revisi itu bermalam.
Tahu Hmm. maksudku ya? Jadi misalnya, direvisi, pagi atau siang, ke sore, malamnya itu pasti langsung saya kerja, dan, kemudian besok atur jadwal lagi ke dosen, jam berapa bisa ketemu, dan ya seperti itu sih, Kak. Jadi memang, motivasi diri sendiri. Iya, kemarin juga saya kan sangat terlambat ya lulusnya, sangat terlambat, dan yang akhirnya jadi motivasi itu ketika menentukan target, benar-benar ya teman-teman Ya, harus target untuk diri tak sendiri. Apalagi kalau betul. misalnya kesempatan kuliah 7 tahun, masih ada semester Iya. depan. Iya iya iya. Kita menentukan, Apalagi sekarang. ya harus ke ujian di bulan ini. Iya, Itu 2 minggu full setiap hari bawa bimbingan. revisian. Iya. Iya, betul, Kak. Jadi Betul, Kak. mungkin waktu itu kalau saya menentukan target ya sekali seminggu saja ke Iya. kampus Ya, gitu. betul Kak, betul Kak. Jadi saya pada saat itu kan sempat UTBK, terus bulan puasa, dan waktu Hmm. bulan puasa dan UTBK itu betul-betul di kampusnya sunyi sekali. Bahkan dosen pun juga sedikit, tapi saya tiap hari bolak-balik ke kampus. Karena kan kebetulannya, alhamdulillahnya dosen pembimbing saya tuh rajin ke kampus Kak, ya walaupun kadang sibuk sih, tapi kalau ke kampusnya pasti tiap hari. Ya, ya mungkin ya ada dosen yang tidak sibuk, pasti sibuk Iya, pasti. betul Kak, betul Kak. Ya. Terus dari hasil penelitiannya Syifa apa? Iya, dari hasil penelitiannya itu, kalau dari hasil uji yang saya lakukan itu, emotional intelligence memang mempunyai kontribusi, terhadap tinggi rendahnya tingkat shyness yang dialami sama mahasiswa baru yang merantau. Tapi dari hasilnya itu, tidak terlalu signifikan, hasilnya itu mungkin sekitar 14,5% saja, Kak, pengaruh emotional intelligence itu terhadap, shyness. Dan mungkin yang sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, makanya itu juga menjadi kekurangan penelitian saya karena uh, apa ya? Karena uh, variabel yang saya teliti itu tidak mempengaruhi secara signifikan secara 100%, tapi ya setidaknya ada pengaruh lah Kak ke emotional intelligence, ke shyness ini. Itu waktu hasil pengaruh yang kan hasilnya tidak besar ya Iya, persenannya itu, enggak besar ada Kak. untuk ambil data lagi deh. Iya Kak, sempat ambil data lagi karena kan saya seorangnya juga nggak puas Kak dengan hasil-hasil yang eh, kurang seperti itu. Jadi pada saat itu kan untuk data uji coba itu memang patokannya 150. Hmm. Jadi pada saat penelitian itu ketika sudah lebih ke 50 sekitar 200-an itu coba saya olah datanya. Saya olah datanya dan hasilnya itu masih sekitar 10 koma berapa persen gitu. Nah, itu kan kayak masih terlalu jauh gitu Kak dari target yang saya mau. Terus pada saat itu akhirnya saya konsultasi dengan dosen pembimbing juga sarankan untuk coba untuk tambah data lagi begitu. Awalnya sih kayak capek begitu Kak untuk harus mengelilingi kampus itu lagi, sempat kayak ndak Kayak usah deh begitu. Tapi finish lagi iya gitu. iya betul Kak. Karena kan dengan data yang 10% itu sebenarnya sudah bisa kan, Hmm. karena sudah ada pengaruh. Wah kan bahkan walaupun tidak ada pengaruh juga tidak apa-apa ya kan kalau memang hasil penelitian kita seperti itu. Hmm. Nah gitu Kak. Tapi karena itu Jadi akhirnya iya betul Kak. Dan setelah dipikir-pikir dan melihat hasil yang saya dapatkan, ya saya coba untuk tambah sekitar 100 lebih lagi Kak, dan dapat itu. hmm, oke deh. Terus Siva, saran deh orang untuk karena pas 14% itu telah mewakili banyak Iya, mahasiswa, banyak orang mengalami sinus ya iya, pas jadi mahasiswa baru. Kalau saran dari Siva apa nih untuk orang-orang yang maba-maba mengalami. Iya, sama bapak-bapak pemalu. Nah, kalau saran dari saya itu rasa sains itu harus dilawan, Kak. Hmm. Mungkin seperti dengan melakukan hubungan sosial yang baik, dengan selalu mencari tahu, walaupun kita memang takut sebelumnya,
deg-degan, tapi ya tidak apa-apa, coba saja dulu, apapun yang bisa dilakukan ya coba saja dulu untuk, melawan, rasa malu, berlebihan tersebut. Terus, apa ya, jangan jadikan itu sebagai penghalang atau insecure karena, dari hasil juga memang kebanyakan mengalami, insecure karena tidak percaya diri dengan dirinya sendiri gitu, Kak. Jadi jangan jadikan hal tersebut insecure, tapi jadikan itu apa ya, kayak sesuatu untuk, bisa mengupgrade diri lebih lagi dari yang sebelumnya itu, Kak. Dan memang shyness itu harus dilawan, karena kalau tidak dilawan itu apalagi terutama buat mahasiswa baru nih, yang merantau apalagi itu bisa-bisa berakhir buruk ke proses akademik dan mungkin akhirnya bisa, apa ya, bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan lagi gitu, Kak. Karena itu juga salah satu teman saya ketika maba itu juga sama, menjadi bisa dibilang korban ya, korban korban shyness yang berlebihan itu. Iya, eh, dan sepertinya ya, menurutku orang Saines itu butuh bantuan lingkungan. Iya, Jadi betul, kalau Kak. ada teman tak Saines, Mhm. kalau bisa jebak dia, Iya, jebak nih, jebak. Dan betul, saya ingat betul, Kak. pernah, alhamdulillah dapat kesempatan jadi asisten Mhm. eksperimen. Ada salah satu anakku itu, dia itu mau tinggalkan eksperimennya di ujung tanduk gitu loh. Itu Iya, kan iya. ada 4 apa 5 ya waktu itu, satu orang, dan dia memang orang perantau, dan teman-temannya memang bilang kayak, dia pemalu kak, dia memang begini, Mhm, beberapa mhm. mata kuliah, aduh bagaimana nih, kayak ada di sisi saya, apa ya, kayak ada merasa kak tanggung jawabku untuk harus Iya, ku seluruh. Akhirnya saya jebak, kalau kamu tidak bundel eksperimen, satu kelompok saya tidak terima bundelnya. iya, jadi punya termotivasi kan daripada temannya jadi korban juga. Ya jadi akhirnya dia kerjakan gitu. Kayaknya menurutku itu orang sains butuh alasan. Kamu akan merugikan orang lain juga kalau kau tidak Ya, bergerak. iya, betul, Kak, betul, Kak. Pas merasa, Mhm. kan saya sendiri yang rugi. Tidak Iya, apa-apa. mhm, mhm. Iya, kan saya sendiri yang rugi. Salah satu kriteria orang sains ya gitu. Iya, iya, Dan betul, itu Kak, kayak, betul. kayak kamu bisa. Kami ya mungkin contohnya seperti, ini, sesi kali ini kan sempat awalnya kayak agak ragu nih sama diri sendiri, tapi karena Kak Aisnya kasih dorongan dan akhirnya Iya guys, bisa. ini sifat sampai kemarin pun kak saya tidak bisa, tidak ada kalimat, saya tidak kasih sifat peluang sedikit pun untuk membatalkan. Betul, betul. Tidak ada kata-kata yang saya keluarkan itu tidak semuanya pasti terbantahkan begitu Tidak ada sama Kak Ais. kesempatan untuk sifat untuk bilang mundur, tidak ada, Nggak kayak ada. harus coba. Dan beberapa orang yang saya panggil di sini, iya begitu juga awalnya sifat, boy 1 minggu, bahkan kayaknya awal 1 bulan deh, 1 bulan saya, ya 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 ya, kasih gitu. Berarti tidak sendiri. Pernah kak ada di titik, bukan saya sih, tapi aku pikir waktu itu kalau bukan saya berdiri sendiri, saya ndak coba keluar dari zona ini, ya saya ndak Iya, bisa. Jadi iya. bisa ya ini, orang lain pasti bisa juga ini, Iya, gitu kan. betul Kak, betul Kak. Saya juga kayak awalnya tuh kayak sempat iri, ih temanku punya banyak teman, Hmm, si A bisa bergaul sama ini, apa ya yang salah dari saya, kenapa saya tidak bisa seakrab itu sama dia, kenapa saya tidak bisa akrab itu sama mereka, saya tidak bisa ikut ini, ikut itu, dan karena rasa iri itu mungkin akhirnya nge-push supaya ayolah pasti bisa, kamu kan sama-sama manusia, pasti dia bisa ya pasti saya bisa juga begitu Kak. Ini ambil di mahasiswa baru aja ya, bukan berarti dia perantau. Maksudnya Kak? Ini kriterianya, ini kan emotional intelligence Mm-mm. terhadap mahasiswa baru. Berarti bukan mahasiswa baru perantau gitu ya? Mahasiswa baru perantau, Kak. Oh, Jadi itu mereka mahasiswa baru, terus juga mereka harus perantau. Ya, karena perantau dari itu Kak sama semuanya by data, Kak. hmm, Jadi semuanya saya ambil by data. Makanya tadi saya di awal sempat jelaskan bahwa data awal saya ini saya sebar ke seluruh mahasiswa secara umum, Kak.
mahasiswa secara Hmm. umum, baik itu mahasiswa tahun berapa, tahun angkatan berapa, semuanya sebar. Dan dari hasilnya itu menunjukkan yang lebih tinggi, sekitar 70% data saya itu mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang merantau, yang berasal dari luar. Dan kan ada sempat saya cantumkan juga pertanyaan, kenapa sih mengalami seperti itu? Salah satunya itu kayak faktor budaya, Kak. Karena Mhm. mungkin dari logat sendiri, hal dasar basic komunikasi itu sudah berbeda. Mereka kadang minder, karena kadang juga ada yang bilang mereka kayak diganggu gitu ketika logatnya agak berbeda dengan teman-teman yang ada di Makassar gitu, Kak. Oh gitu ya. Merasa bukan miliknya jadi kayak tamu Iya, begitu mungkin ya. ya, betul betul, Kak, betul. Jadi harus lebih hati-hati. Iya, Makanya iya, Kak. banyak pertimbangan ketika mau mengambil satu langkah gitu kali ya. Mm-mm, betul, Kak. Karena it, saya bukan masalah maba sih, kemarin keluar daerah KKN gitu kan. Saya Mm-mm, agak jauh dan saya tidak merasa ada masalah dengan interaksi. Padahal kan maksudnya saya pakai kalau bahasa daerah saya Makassar, terus tempat yang saya datangi itu Bugis. iya, Sekalipun orang bilang bahasa Makassar dengan Bugis itu mirip-mirip, tetap mm-mm, banyak beda guys, iya, banyak bedanya. iya. Eh, Mungkin karena ini, KS juga orangnya aktif. sebenarnya ya orang bilang kenapa bisa itu? Saya overthinking yo. Oh, overthinking Iya, juga. jadi apa yang terjadi hari ini pasti kupikir malamnya juga. Iya, Mm-mm. dan ada Kak pernah di masa yang bahkan perlu bantuan untuk tidur karena bisa 2 hari overthinking gitu. Itu Hmm, yang orang lihat iya. kan saya kayak santai Iya, ah, selalu ceria di mana-mana, selalu tidak dong. senyum Pepsodent. Harusnya saya isi juga ini saya nas kayaknya kemarin. Sudah tidak, iya harusnya isi Dika. Tapi sudah bukan mahasiswa masalahnya. Iya sih maksudku. Ya tapi kupikir ya sudahlah saya manusia juga Ya, dia juga manusia. Cuma ada dari kita kan orang psikologi ya lebih ya. memperhatikan dan ketika waktu mahasiswa saya cuma di lingkungan mahasiswa saja mahasiswa psikologi saja kegiatan Mm-mm. mahasiswa saya di luar ikut Iya. kayak duta atau komunitas di luar benar-benar di lingkup psikologi jadi Mm-mm. kita keluar bersama anak selain psikologi aneh ya merasa di dunia berbeda kita ya. Iya, betul Kak. Kita tuh kalau keluar sama orang-orang yang di luar psikologi tuh kayak lebih fokus ke Iya, observasi ketika dia melakukan hal ini. Oh, kayak apa ya yang terjadi sama dia sebelumnya, masuk ke sini kenapa ya selalu seperti itu, berpikir mumet sendiri jadinya. ya pernah saya ketemu sama temenku Mm, yang dia anak teknik terus di Kalimantan. mm, eh, terus pas pulang 1 minggu kemudian saya mau tes nih mm, saya tanya kayak vimu ke saya apa ya, gitu terus waktu kau ingat nggak saya pakai baju apa hari itu ya, dia nggak ingat apa-apa tentang itu dia ya, cuma ingat apa obrolan kita ya, dan apa penting tentang dia gitu ya, kan kita ingat ya iya. dia pakai baju apa Apa? gestur mana Mm, cara betul Kak. pandangnya. Kalau sebenarnya, oh mungkin dia ini ya, oh dia Iya, begini ya. Terus iya gitu, Kak. iya iya iya. Gitu Jadi kadang kayak, terganggu juga sih kalau dengar mereka cerita, kita kayak punya pikiran lain tentang si orang ini. iya tapi bagusnya ya yang saya dapat ini karena kita tidak jadi emosional ketika ada orang yang jahat ke kita. Iya, Oh, betul Kak. dia tidak sadar, mungkin dia lelah, tidak Iya, betul Kak. logik kayak, ih kenapa ini orang jahat gitu. Dia punya alasan, ya kan? Iya, semuanya tuh kayak di pikiran kita pasti ada alasannya dia melakukan hal tersebut, entah dia marah, sedih, sebahagia itu, pasti semua kayak punya alasan di balik ekspresi-ekspresi yang dia tampilkan ke kita. Apalagi orang yang ini, yang masuk kategori sinus ya, pasti Iya, ya, mungkin entah ya, ada diremehkan di masa ya lalunya, betul, betul Kak. Kayaknya seperti itu. dapatnya gitu ya. Iya, betul, Kak. Mungkin semua keputusan diambil ketika waktu kecil semua keputusan diambil sama orang tuanya. Jadi kayak ketika besar bahkan untuk keputusan dirinya sendiri pun tidak bisa dia lakukan gitu, Kak. Kalaupun dia lakukan pasti salah atau kenapa gitu. Ragu Iya. penuh
merugikan orang lain gitu ya. Iya. Tidak ada apa-apa ya. Ah, Terus sebelumnya ini untuk referensi acuannya Siva ada kendala enggak? Atau ini memang sudah banyak, cuma tuh kayak baru Kak denger ini loh Siva. yang Maksudnya kayak shyness ini Kak. Indonesia biasanya orang pakai kesepian Iya, apa loneliness, kesepian. kan? Ya, iya Kak. Ada kendala enggak untuk referensinya Siva? Untuk referensinya bisa dibilang ada kendala Kak, karena referensinya itu kebanyakan internasional gitu Kak, agak susah. Bahkan referensi utama yang saya gunakan itu juga referensi dari luar, bukan teori-teori yang saya gunakan itu semua teori yang saya gunakan itu teori-teori dari luar. Jadi ya itu sih Kak agak susahnya, belum lagi kan kita, kalau yang diajarkan memang dari awal perkuliahan itu tidak boleh asal mengutip, mengambil ya harus punya data sendiri. Jadi kayak beli bukunya, bahkan untuk minta akses bukunya, ya itu sih Kak kendala-kendalanya. Agak Hmm, susah. apalagi kan kalau misalnya ya teori dari luar, kita saja buku-buku psikologi, buku-buku bahasa Inggris, ada banyak sekali kata-kata, maksudnya istilah psikologi yang bahasa Ih, Inggris ini beda Ki sama penggunaan sehari-hari gitu kan. iya betul Kak, betul Kak. Bahkan yang kayak gangguan-gangguan yang ada di psikologi tuh, bah yang orang umum tahu itu kan kayak agak beda dengan yang Iya, sebenarnya. Hmm, dari DSM kan agak beda gitu Kak. iya, ini banyak sekali chat-chat. Ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Ini banyak sekali chat-chat temannya Iva yang support. Allahumma barik katanya. Keren Bang, Pak. Asik. Banyak ini supportnya. Iya. Ini pertama ya, iya, iya. Episode 60. Ini episode 60 dan pertama kali angkatan 2020 ya? Oh, Masya Allah. Kayaknya Iya deh, belum ada. kayaknya. Iya, kayaknya belum ada deh Kak. Terus Siva, ada nggak dalam proses skripsi ini hal menarik yang Siva temukan? Yang kan biasa ya dalam proses Mm-mm. skripsi ada hal yang menarik, berkesan untuk kita, tapi tidak tertuang dalam skripsi itu untuk kita saja. Apa ya Kak, kalau hal menarik, Atau kah? apa ya, bingung juga sih kalau untuk hal menarik karena kan Dulu saya kan kuali ya, saya ambil kuali. kuali. Jadi cerita kuantiku itu yang bagi skala banyak itu ya KAUP, Iya, di KAUP, psikometri, kayak gitu kan. iya Kak. Itu beberapa, dan ternyata beberapa anak psikologi mengalami itu. Kayak orang dari luar, jurusan lain yang melempar skalata, terus bilang psikologi Oh, lagi. Gitu. oh iya Kak, iya Kak. Kalau Kamu ada? pengalaman seperti itu saya punya bahkan nih Kak. Karena kan dari awal masuk psikologi tuh yang selalu di-share ke teman-teman yang di luar psikologi tuh skala ya Kak, Iya. skala angket apa dan sebagainya. Dan ketika penelitian itu bahkan kayak temanku minta tolong nih untuk di-share sampai ada yang bilang banyaknya skalamu mau di-share dari pertama kuliah skala-skalamu terus di-share. Maka begitu begitu memang itu Kak karena dari awal masuk kan memang sudah seperti itu kita ya diajarkan untuk semuanya harus betul-betul valid nggak boleh asal-asalan dan ketika ujian hasil itu ada teman saya yang selalu memang saya minta tolong. Dia itu ucapan selamatnya kayak sampai bilang akhirnya saya terbebas dari skala SIFA begitu. Sampai setertekan itu temanku Kak, gara-gara skala-skala itu. Dan butuh tenaga juga enggak sih kalau untuk isi skala itu betul-betul yang harus tenang, ya Kak. Jadi enggak boleh asal-asal isi juga begitu. Jadi mungkin itu juga yang kadang bikin responden penelitian kayak agak lama gitu karena mereka simpan-simpan skalanya untuk tidak diisi dulu. Terus untuk pengalaman menarik lainnya ini bukan menarik sih Kak, lebih ke sedih menurutku ya. Lebih ke ya sedih sih karena kan dalam proses skripsi ini saya jalani kayak rasanya betul-betul sendiri nih Kak. Karena kan teman-teman yang lain belum. Jadi untuk sekedar bertanya, bercerita itu juga
eh apa ya, agak sulit kalau mau cerita ke teman-teman, ke teman yang lain, karena apalagi tuh pokoknya takutnya dibilang kenapa kenapa, padahal kan sharing gitu Kak. Terus jadi untuk sekedar bertanya-bertanya itu saya ke chat ke kakak-kakak tentang Ya. apa saja ya, ya Kak, lebih ke kakak-kakak yang sudah lulus sih Kak untuk proses perjalanan skripsi. Mm-mm. Iya Kak, jadi yang saya ganggu itu kakak-kakak. Nah, ini tuh salah satu alasan sia iya Oh, oh ya coba. biar ketika kamu menemukan variabel yang sama, kamu tahu kakak mana yang bisa ditanyai dan Oh, selalu di akhir. oh iya iya. Boleh kan nanti kalau ada yang meneliti variabel ini langsung bertanya dan Boleh semua jawab boleh boleh banget. karena itu banyak yang merasa bukan cuma karena kita sendiri. Maksudnya kalau di awal-awal kan pasti karena sendiri-sendiri ya. Iya Kak. Akhir pun banyak ketika kita variabelnya sulit, tidak banyak samanya, itu butuh kita mencerita. Kalau orang bilang, Iya. kan ada pembimbing. Kadang ada hal yang mau dicerita bukan untuk ke Bukan pembimbing, pembimbing. ya Ya mungkin betul sharing, Kak, betul. sharing bebas sama teman begitu, dapat insight. Mm-mm. Pembimbing kayak jatuhnya apa ya? Mm-mm. Kayak aturan gitu bahasa kasarnya Iya, ya. Kalau sama iya pembimbing Kak, kayak betul. ini dia ini gitu kan. Tapi kalau sama teman kan kayak punya oh ke sini deh, dapat insight ke sini deh, gitu Iya, ya. iya betul Kak. Dan lebih bebas juga kan kalau mau cerita, mau bicara ke teman daripada ke pembimbing itu Kak. Nah, iya itu lebih bebas jamnya. Apalagi kita kan biasanya kalau Mm-mm. on fire-nya di Itu jam tengah satu jam malam. 2 malam. Nggak mungkin kan Iya, betul betul. di jam 1 jam 2. Betul Kak. Ya, itu salah satu sebenarnya. Ya, iya. Sama Masya Allah. judul-judul ya banyak karena itu tadi saya tanya apakah tidak diarahkan ke judul yang variabel positif Mm-mm. karena dulu angkatanku itu karena terlalu banyak judul Oh, negatif kan kita di ya, psikologi yang arahnya harusnya humanis iya. positif Mm-mm. pengarahan ke judul penggunaan variabel positif gitu kan. Mm-mm. Dan alhamdulillah ada beberapa loh ini maksudnya 2 tahun CIA ini ada beberapa ada yang benar-benar minta kontaknya kakak yang sudah diwawancarai untuk Oh, minta referensi. iya iya Kak. Karena memang cari kontak referensi tuh, apalagi sekarang skripsi di perpus itu sudah susah sekali untuk diakses gitu Iya Kak. itu juga alasan sih iya karena kayak ini tuh sebenarnya penelitian psikologi dekat sama kita bisa Mm-mm. dipakai itu tadi gimana ya cara kita melawan sinus kalau misalnya kayak saya tidak mengalami itu baru mau bicara tentang itu orang kayak ih kok kan nggak Iya, pakai kenalku gitu iya kan iya kok iya. nggak pakai Iya. sama Mm-mm. tapi kalau untuk orang yang pernah mengalami kan kayak oh iya dia saja Iya. bisa gitu kan Iya betul Kak. dia saja bisa itu kalimat yang cocok untuk orang yang pernah mengalami gitu kan. Iya betul Kak, betul Kak. Itu jadi kalimat motivasi untuk orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut. Ya gitu sih. Jadi itu juga kayak daripada skripsimu yang sebenarnya dekat dan bisa dipakai sehari-hari, Mm-mm. bisa kok dipakai bisa dipublish begitu ya dengan obrolan-obrolan menyenangkan daripada Iya, dia cuma tersimpan di saja. iya betul betul Kak. Jadi kalau Saya, dengan obrolan-obrolan lewat saya ini bisa lebih dibahasnya lebih santai gitu. Jadi lebih lebih mungkin lebih enak diterima daripada bahasa-bahasa bahasa-bahasa skripsi, bahasa jurnal gitu. itu salah satu yang ada penelitian di wawancara saya itu yang kusuka salah satunya adalah pernah kak relate dengan keadaan hampir kayak bukan saya sih perasaan negatif kayak saya enggak tahu, saya enggak kenali perasaanku. Wow. Oh. Saya tidak mengenali perasaanku kayak apakah saya ini sedih? Ya, Eh, atau kecewa kah atau apakah? saya mau bahagia tapi rasanya setelah kan pernah kak ini rasakan tertawa lepas Mm-mm. gitu lucu kan? Mm-mm. Juga enggak. Ini otakku udah tahu ini bagaimana perasaanku. Terus ada pernah diwawancara saya iya di situ saya kenali itu kurang Ya, mindfulness. ya, ya Kak. Terlalu sering melakukan 2 hal dalam satu kegiatan, Kegiatan. ya kayak Iya. misalkan sambil nonton, di jalan Nonton. kaki, Mm-mm. akhirnya kebiasaan untuk mendeteksi itu apa, ternyata gitu. Jadi semenjak itu kalau makan, makan. Kalau
maksudnya tidak nonton. Kalau Iya. makan sambil ngobrol dengan orang, oke, tapi enggak untuk aktivitas lain. Kalau nonton, Kayak iya, dan itu kan lebih saya mudah terima ketika dengar wawancaranya orang dibanding harus kubaca itu jurnalnya, atau pada umumnya orang mau baca skripsi, pernah loh saya iya. sampai, pernah enggak Siva sampai muak membaca? Pasti pernah Kak, sampai kayak dibaca pun itu tidak masuk di otak Kak, kayak cuman sekedar lewat-lewat aja gitu. Apa yang dibaca juga nggak ditahu, akhirnya mumet sendiri, nggak tahu nih apa yang mau ditulis karena begitu Kak. Sampai nggak bisa membaca pun agak nggak tahu ya Saya tuh bagaimana. saya kan verbatim ya, Ya, kualitatif, aduh. tepat setahun lebih tidak novel, tidak menyentuh buku karena kayak di titik Fokus ke cerita. muak Kak, membaca gitu, muak Kak, membaca, stres ya, begitulah proses skripsi Iya, ya. betul Kak. Belum lagi kalau kualitatif itu codingnya sudah di verbatim perlu di coding lagi jadi kayak ah, Tahu gak sih, merasa terbayarkan ke ini, codingku tuh kan saya proses mm-mm, skripsi tahun ya sih Pak, karena di situ benar-benar muka memahami ini, saya tertarik dengan variabelku ya, tuh dari SMA, itu terbayarkan kemarin ke 2022 di satu mm-mm, kafe aja, mm-mm, nggak satu sejak baru kenal sama mereka, ternyata anak psikologi UNM mm-mm, ini, pembimbingku pakai data dan codingku untuk untuk menjelaskan di kelasnya. kualitas. Oh, enggak. Masya Allah. Oh, gitu loh. Pasti kayak hal yang diperjuangkan selama ini jadi kayak wow Wah, gitu gitu. banget. Ya, iya. Masya Lanjut Allah. balik ke laptop. Kita bicara terlalu jauh-jauh. Nggak tahu. EU nih. Tapi kayaknya deh sih Pak ya, di luar CEI ya. Apa Kak? Harus ketemu di luar CEI ya. Iya Kak, harus harus Masih apalagi ndak lama Mak ini apa? go. Masih di Makassar. Iya masih Kak masih. Oke. Eh, ini deh, terakhir, apa makna yang Siva dapat dalam proses skripsi ini? Agak berat nih Kak pertanyaannya menurutku. Untuk makna sendiri itu tentang lebih ke bagaimana diri kita bisa untuk apa ya melakukan hal-hal yang dalam pikiran kita itu di luar batas kemampuan itu betul-betul bermakna bagi saya, entah itu dari cerita pengalaman pribadi, dari pengalaman responden penelitian, kemudian dengan penelitian ini juga saya punya lebih banyak apa ya teman dari kampus-kampus lain, itu juga cukup bermakna Kak untuk apa ya menambah relasi saya. Saya bisa punya ketika misalnya setidaknya kalau ke sini ada teman, kemudian juga lebih ke kalau ke diri sendiri tuh kayak lebih percaya akhirnya sama diri sendiri. Karena selama ini saya selalu insecure, tidak percaya diri untuk melakukan apapun, hal sekecil apapun itu saya tidak tidak pernah untuk berani melakukan itu, tapi dengan proses penelitian ini dari cerita responden-responden ketika data awal itu akhirnya saya juga bisa lebih percaya ke diri saya sendiri. Terus prosesnya juga saya dapat bahwa saya bisa dengan tidak selalu bergantung ke orang lain karena dalam proses skripsi ini saya sendiri dan ternyata saya bisa melakukannya selama ini kayak bahkan mau ke warung, ke mall atau kemana untuk sekedar beli keperluan pribadi itu juga saya selalu minta teman untuk temani. Ternyata dengan skripsi ini karena dengan jalannya juga sendiri akhirnya saya bisa apa ya percaya dengan diri saya sendiri dan ya itu Kak itu sih Kak. Satu langkah ke depan ya. Iya iya betul Kak, satu langkah ke depan makanya. Oke, deh Siva, jaringan ya? Iya Kak, kayaknya jaringan lagi jelek-jeleknya. Oke, makasih banyak
Siva sudah mau diwawancara dan berbagi informasi mengenai skripsinya. Ya, terima kasih juga Kak sudah kasih kesempatan yang luar biasa ini untuk bisa dibilang bicara ke depan umum yang kayak entah siapapun itu bisa masuk, bisa nonton. Wah, ini juga bisa dibilang salah satu pengalaman yang berkesan gitu Kak. Yang selama ini saya bahkan untuk lab sekedar bercanda pun juga enggak pernah, tapi dengan seia-ia akhirnya bisa mendapatkan melulusi satu tantangan lagi Kak. Terima kasih. Oke, nanti kalau kamu S2 terus kita wawancara tesisnya ya. Boleh, boleh, boleh. Makasih Siva, terima kasih untuk semua penonton yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke, sampai Ya bertemu kan. episode 61 minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys. Bye.